Saudara, saya percaya yang liburan maupun yang tidak liburan tetap sukacita dalam Tuhan. Ya, amin. Jangan nggak liburan, aduh tahun ini saya nggak liburan, dengar ini liburan sana, liburan stres. Jangan saudara, itu bohong semua saudara. Ya, yang liburan juga jangan stres. Hidup tuh jangan stres, nikmati aja saudara. Ya, saya mulai mengamati saudara, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita nih saudara. Contoh lebaran ya. Kenapa setiap tahun orang ya mudik ya. Mudiknya aja udah macet sampai harus ada sistem one way gitu ya. Nah, sama karena tahun ini yang mudiknya terlalu banyak di stop one way-nya. Maksudnya nggak full, harusnya kan full gitu ya. Lalu sekarang nih, hari ini nih puncaknya balik gitu ya. Ya. Udah mudiknya macet, lalu baliknya juga macet gitu ya. Kok tiap tahun ya? Saudara, coba kita introspeksi diri kita ya, bukan ya nggak tahu Pak, saya nggak seperti bukan itu. Ya saudara, di Cina juga sama. Di Cina kalau Imlek juga sama saudara, ratusan juta juga mereka. Mereka kan 1 M lebih kan warganya, ratusan juta juga lebih banyak saudara. Mereka pulang kampung ya, yang kalau di India mungkin nyepi gitu kan ya, sama juga. Cuman kita mungkin nggak lihat aja, sama kan. Tapi coba kita lihatin. Orang dia kerja 1 tahun. Full. Lalu saudara pulang kampung. 4-5 hari saudara. Ya, jadi orang kaya sementara kan. Bagi-bagi angpau. Wah tengah-tengah. Wah dia sukses tuh di perantauan. Saudara. Wah dia berhasil loh. Kenapa? Wah dia kasih angpau. Tahun ini angpaunya lebih gede lagi. Ya. Tahun kemarin 5.000 goceng. Sekarang nih udah ceban. Saya ingat mbak saya. Dia mau pulang, kok panggil saya, Pak ada nggak uang 5.000, 10.000, 1 juta yang baru? Ya nggak ada, saya bilang emang saya bank gitu. Tapi ini ada beberapa ratus saya simpan nih. Nih silakan kamu ambil. Ya mau berbagi-bagi. Saya bilang mau bagi semua ini gaji kamu. Jadi gajinya dia nggak ambil, dia kerja 11 bulan, dia cuma ambil 2 bulan, lalu 9 bulannya dia titip ke saya gitu. Tapi kemarin diambil habis gitu loh. Enggak lah Pak, saya mau beli motor. Wah ini pinter ini. Dia nggak habisin gitu ya. Tapi kebanyakan orang kan udah pokoknya belum habis uangnya di kampung belum balik. Saudara, nah, fenomena ini coba kita lihat dalam kehidupan kita. Itu bisa terjadi. Ya kan? Mau kelihatan orang lihat kita kaya, orang lain lihat kita diberkati. Sehingga wah kayaknya kalau punya duit tuh pede ya. Tapi nggak punya duit kok melempem. Ini kan nggak boleh terjadi. Ini ngangguk-ngangguk terus yang depan. Kalau punya duit jalannya kayak keren banget ya. Orang sakti kan. Kalau nggak ada duit kayak ayam sakit. Ayam sakit itu. Ya, ini kan nggak boleh terjadi. Ini saya alami dalam hidup saya. Saya bilang, wah nggak boleh ini. Lagi toko ramai, wah kayak semangat. Nggak ada takut, yang ngomong juga berani gitu kan ya. Lagi ramai gitu. Mau beli berapa banyak pun ada duitnya kan, perputarannya bagus kan. Tapi lagi sepi, aduh males ini. Mulai kepikir, aduh sepeda yang itu beli belum keluar-keluar sama sekali. Kan itu bohong. Ya, 2 minggu yang lalu Tuhan ingatkan kepada kita apa? Di mana hartamu berada? Di mana saudara udah cek belum? Kalau harta kita beradanya di bank saudara, maka tiap hari kita akan cek saldo terus. Ya, saya baru ingat beberapa hari ini saya nggak cek saldo. Karena lagi libur kali ya. Juga nggak bisa pesan sepeda. Malam ini baru bisa pesan. Karena besok baru mulai aktif mereka gitu kan. Ya, kan gawat sekali kan saya memperhatikan saldo terus kok nggak nambah-nambah atau makin berkurang saudara. Berarti kan hidup kita ada di situ. Maka Tuhan betapa Tuhan ini sayang sama kita Bapak Ibu. Saya bilang Bapak Ibu dan saya masih bersyukur. Kok Tuhan ingetin kita jauh-jauh hari. Bukan kita dengar kamu diberkati, kamu ini. Hanya itu, bukan itu. Tapi Tuhan mau keluarkan kita. Jangan sampai di hati kita tuh cinta uang. Kita lepas, kita bebas dari cinta uang. Kan enak sekali saudara. Betul? Di mana harta kita berada? Di bank? Atau di mana kita? Di rumah? Kalau di rumah harta kita saudara, wah kita pasti nggak berani tinggalin rumah.
Saya pernah saksikan saya datang ke rumah seseorang yang saya katakan tidak layak untuk tinggal di rumah itu. Tidak layak. Rumah yang sangat sempit, ukuran sangat kecil, ya. Tidur berempat di situ, ya. Ketika kami datang berdua, sudah sangat sempit sekali. Sudah sempit, sumpah, gelap lagi. Lampunya, ya remang-remang banget itu. Ya itulah keberadaan dia. Saya bilang ini nggak layak rumah ini. Sudah tahu? Istrinya tidak pernah berani mau keluar dari rumah. Mengajak ke gereja pun gak mau. Saya tanya kenapa? Ya Pak, takut dimalingin. Lalu saya ngomong, kita realita aja kan. Bu, apa yang mau dimalingin? Dia bilang gitu. Realita aja kalau hidup ini kan. Gubuk gini apa yang mau dimalingin? Telur ayam. Jadi tetangganya tuh suka maling gitu. Saya bilang, ya dikunci dong. Seperti itu. Tapi maksud saya itulah tipuan manusia. Jangankan orang kaya ditipu, orang miskin juga sama kan. Ini kan tipuan. Makanya Tuhan mau di mana harta kita berada. Kalau kita belum menjadikan Yesus satu-satunya harta kita. Saudara, harta kita masih ada di sana, di sana, di sana. Enggak salah ya saudara ya. Tapi jangan difokusin. Ya, yang main Bitcoin saudara apalagi sudah invest, wow. Tiap hari ngerol itu, tiap hari ngerol. Saya ketemu seorang anak muda yang luar biasa, dia bilang, saya main Bitcoin om, tapi saya nggak mikirin, ya itu uang lebih saya. Wah, jangan dipikirin, ya biarin aja. Sekarang lagi turun kan, ya gara-gara Trump mengeluarkan, wah, yang nilai import persentase yang tinggi gitu jadi drop, saudara. Lagi-lagi drop-dropnya pemain Bitcoin, saudara, pemain ini, saudara ya. Tapi dia bilang, om saya nggak mau pikirin, bagus saya bilang. Kalau kamu pikirin stres. Saya pernah saksikan seorang konglomerat uangnya udah triliunan saudara. Dia cuma rugi 1 M lebih saudara. Nggak bisa makan. Sakit-sakitan dia. Ya, kayak kita punya uang 10 juta hilang 10 ribu. Masa kita stres? Tapi bisa loh. Bisa, kenapa? Di mana uang ini ya? Kita tanya satu rumah di mana siapa yang ambil? Cuma 10 ribu bro. Uang kita ada 10 juta, hilangnya cuma 10 ribu. Kan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini kita nggak bisa elak. Makanya kita mesti cek masing-masing kita nih, di mana harta kita berada. Ya, disitulah hati kita berada. Jadi hati kita bukan hanya di sini. Makanya kalau Yesus di sini, harta kita satu-satunya Yesus, saudara. Bahagia hidup kita. Bahagia, betul-betul.